Selamat akhir pekan teman-teman sekalian, kita sudah sampai kepada minggu ketiga dari bulan September dan saya membuat beberapa perbandingan analisa yang mungkin bisa dijadikan rujukan bagi teman-teman untuk membandingkan dengan pandangan teman-teman mengenai beberapa mata uang yang akan saya tinjau pada kesempatan ini. Yang pertama adalah USD Index. Ini adalah tampilan dari USD Index di periode bulanan. Sebagaimana teman-teman ketahui pada minggu lalu, terutama di hari Kamis dan Jumat sudah terjadi koreksi penurunan dengan tampilan candle sementara di candle bulanan terlihat membentuk pola candle doji. Tentu ini belum bisa dijadikan rujukan karena bulan September belum selesai dan masih berlangsung. Namun secara teknis dari pola candle yang terbentuk, teman-teman bisa melihat di sini pada bulan 6, pada bulan Juli, bulan 7, harga sempat naik tinggi sekali sebelum ditutup turun dan membentuk candle kecil dengan bodinya yang kecil. Pola candle ini kalau teman-teman perbandingkan dengan yang di sini hampir similar, hampir sama seperti di sini. Saya tidak mengatakan bahwa sesudah pola ini harga pasti akan turun karena tentu akan banyak dinamika yang akan mempengaruhi pergerakan US dollar ke depannya. Tetapi kalau kita melihat dari polanya, kemungkinan juga akan terjadi koreksi ke sisi bawah apabila terjadi penurunan. Karena minggu lalu kita melihat bahwa investor maupun pedagang mulai menghindarkan resiko dari penguatan US dollar yang terlalu kuat ya. Baik teman-teman sekalian, kita memiliki batasan support pada kisaran 104. Ini merupakan kunci level dan akan menjadi pantulan apabila terjadi penurunan pada bulan-bulan mendatang. Oke, sebagaimana teman-teman bisa melihat di sini memiliki pola yang kemungkinan ya yang akan datang akan kurang lebih sama, di mana candle kecil ini yang merupakan level keseimbangan akan menjadi pantulan harga ketika terjadi koreksi ke sisi bawah. Oke. Nah, itu yang kita lihat dari secara bulanan. Coba kita lihat secara daily. Secara daily, teman-teman sekalian, harga masih bergerak di dalam saluran naik. Ini masih bergerak di saluran naik, meskipun kalau kita perhatikan, pada pekan lalu sudah kehilangan momentum rally, mana kita dapati dari indikator MACD sudah mengalami sudah terjadi divergensi. Sudah terjadi divergensi kalau kita lihat kepada MACD ya. Ini divergensi. Namun divergensi ini belum tentu menandakan bahwa harga akan berbalik arah. Karena secara tren dia masih tren naik. Jadi divergensi ini membutuhkan konfirmasi untuk memastikan bahwa harga itu akan turun pada time frame daily ya. Dan kalau pembentukan divergensi ini terbentuk dan memang terjadi penurunan harga sampai melampaui level kuncinya ada di 104 di sini. Di kurang lebih di 104 sekian di sini ya. Ini adalah level kunci. Karena apabila terjadi penembusan pada level ini, itu akan terjadi perubahan tren untuk jangka menengah. Oke, kalau terjadi penembusan pada level 104 ini akan terjadi perubahan tren untuk jangka menengah. Untuk jangka panjang masih tetap menguat untuk US dollar ya. Untuk jangka menengah akan terjadi secondary trend atau tren koreksi ke sisi bawah. Baik teman-teman, kita memiliki beberapa level yang akan kita jadikan acuan seperti yang teman-teman lihat pada minggu lalu sudah membentuk candle turun dengan pola bearish. Pola bearish ini terbentuk di sini dan sudah menembus struktur harian ya, struktur intraday dari candle putih ini sudah ditembus ke sisi bawah. Namun harga terhalang pada barisan candle kecil ini yang berfungsi sebagai level keseimbangan. Oke.
yang berfungsi sebagai level keseimbangan, dan uh, level harga ini dengan total transaksi selama 6 hari di sini dengan pola candle yang kecil ini akan menjadi bumper yang kuat untuk memantulkan harga. Jadi untuk melewati deretan candle ini membutuhkan dorongan harga yang kuat untuk ke sisi bawah. Seandainya itu terjadi nantinya, maka harga kemungkinan akan menguji level harga kurang lebih jatuhnya di sini ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ini adalah rejection yang kita lihat di sini. Dan ini jatuhnya nanti kurang lebih sekitar 61,8%. Teman-teman bisa mengukur dari titik terendah ke titik tertinggi daerah sini sekitar 61% ya. Di sini ya, kurang lebih ya. Tetapi untuk perdagangan awal pada pekan depan kemungkinan besar belum akan terjadi penurunan. Karena belum ada katalis yang mendukung. Pasar juga akan memperhatikan laporan inflasi inti pada pekan depan yang akan mempengaruhi keputusan suku bunga Fed pada bulan berikutnya. Baik teman-teman sekalian, ini tampilan dari daily, dan sekarang kita lihat tampilan dari frame yang lebih kecil di 4 jam untuk intraday. Oke. Pola yang terbentuk pada minggu yang lalu membentuk pola rising wedge yang sudah di break ke sisi bawah. Di sini ini adalah rising wedge yang sudah di break ke sisi bawah dan harga tertahan pada barisan candle kecil yang padat ini dan belum ada penurunan. Hemat saya harga di sini akan mantul kembali ke sisi atas. Mungkin jatuhnya sekitar 50% dari total penurunan ini, baru ada kemungkinan untuk menguji ke level 50% atau bahkan ke level 61% di sini. Oke. Dan ini hanya sebuah koreksi saja karena secara tren itu masih sangat relatif kuat untuk dolar Amerika Serikat ini. Oke, jadi untuk jangka pendek ada kemungkinan memantul ke sisi atas sebelum untuk turun ke sisi bawah. Tapi ini masih merupakan koreksi ya, bukan sebagai tren, karena perubahan tren akan terjadi apabila dia berhasil menembus 104.50 di daerah sekitar sini. Itu artinya dia menembus tren line naik dari lorong channel, dari channel up ya di sini. Oke. Namun apabila pada hari Senin harga tidak koreksi di sini, tidak terjadi koreksi pada area di sini, karena pada bagian atas juga kita melihat ini adalah rata-rata harga seimbang ya. Dan teman-teman bisa mengukur aja seperti ini. Kalau dia ya mungkin jatuhnya sekitar daerah 50% atau 61% lah ya. Kira-kira seperti itu, karena untuk awal pekan kemungkinan lebih netral saya lihat. Sementara apabila dia tidak terjadi koreksi ke sisi atas, meskipun tidak sampai di angka sempurna dan harga melanjutkan penurunan, posisinya juga akan jatuh di sekitar dukungan di support di sini di sekitar 50%, dan jika kuat akan jatuh di 61,8% dari Fibonacci retracement. Baik teman-teman sekalian, dari USD Index kita lari kepada USD GPY yang memiliki pola harga yang kurang lebih sama, karena memang perbedaan suku bunga dari antara Fed dan BOJ sangat signifikan perubahannya. Namun yang perlu diwaspadai setelah harga pasangan USD GPY sampai ke angka 145 pada pekan lalu, 144,98 dekat, hanya selisih 2 pip aja untuk mencapai 145. Dan meskipun kalau secara tren ini UJ tetap pada sisi atas, dan secara teknikal kita memiliki beberapa tahanan pada bagian atas. Tingkat resisten di 147, juga masih ada level yang lebih tinggi pada daerah sini di sekitar 160, tetapi saya pikir hal itu belum akan terjadi dalam waktu dekat karena dari perubahan harga
pada pekan lalu sudah terjadi beberapa komentar dari pejabat pemerintah yang mengatakan pelemahan yen yang terlalu berlebihan, mereka akan menanggapi hal tersebut sehingga membuat yen terkoreksi. Pada pekan yang lalu kita melihat dari 5 candle terakhir pada hari Jumat membentuk inside bar pada hari Kamis dan pada hari Jumat terjadi breakout ke sisi bawah membentuk pola outside bar dari pola bullish menjadi pola bearish di sini ya. Dari pola bullish menjadi pola bearish. Tetapi saya tidak menanggapi bahwa dari pola ini serta-merta harga akan melanjutkan penurunan. Tentu ada akselerasi harga untuk berikutnya. Namun secara mingguan, apabila terjadi penurunan, maka resisten ini yang sudah menjadi support akan menahan harga laju penurunan dan itu mungkin jatuhnya di sekitar 38% kalau kita tarik dari bawah ke atas sekitar 38% sehingga masuk akal apabila terjadi koreksi harga akan ke sisi bawah di daerah sekitar harga 139 atau 140 ya. Sekitar 140. Itu yang bisa kita lihat dari daily dan kalau kita pindah ke 4 jam kita memiliki dua harga rendah daily. Ini adalah harga rendah daily dan ini adalah harga rendah daily yang sudah di breakout dari pola outside bar tadi yang keluar. Sehingga menurut hemat saya kalau mau menempatkan posisi jual kalau dia pada hari Senin tidak langsung turun maka akan ada kemungkinan koreksi ke sisi atas di sekitar level di sini. Oke, sekitar di level sini atau kalau dia memang menjemput likuiditas pada bagian atas, maka ada kemungkinan juga untuk sampai di sekitar daerah sini, yaitu kumpulan candle-candle kecil ini. Jadi ada dua tempat di sini yang bisa dijadikan area untuk menempatkan posisi jual ya, antara di sini dan di sini. Dan penurunan dari sini yang kita harapkan sih akan terjadi penurunan pada area konsolidasi pada level di sini terlebih dahulu. Kalau dia lebih jauh ya mungkin ke area di sini ya. Ini adalah kumpulan-kumpulan area keseimbangan harga di mana terdapat banyak harga yang padat dan yang rata itu akan menjadi area pantulan bagi pasangan ini. Secara teknikal ini yen masih bullish ya, tetapi mungkin ketika harga sudah mencapai harga yang cukup tinggi sepanjang tahun ya terjadi penurunan itu adalah hal yang wajar karena buyer juga bisa mengambil likuidasi posisi mereka dari posisi beli yang pada bagian bawah itu juga mungkin sangat terjadi ya. Tapi kalau terjadi penurunan saya pikir akan tertahan pada daerah di sini terlebih dahulu di sekitar 140 untuk yen ya. Jadi harapannya sih kalau mau ambil posisi jual sih tunggu harga ada koreksi sekitar daerah sini dan daerah sini ya. Kurang lebih di situ ya. Kalau dia tidak langsung melanjutkan penurunan ya. Kalau dia tidak langsung turun ke bawah. Tapi juga bisa terjadi lompatan gap juga ke sisi bawah pada hari Senin gitu ya, yang perlu diwaspadai. Tetapi relatif pada perdagangan Senin pagi kemungkinan lebih netral ya, kalau tidak ada kejutan atas kebijakan dari Bank Sentral Yen atau ada pertemuan penting yang terjadi pada hari Sabtu dan hari Minggu yang membuat terjadi perubahan harga atau gap atau akselerasi harga yang mungkin menjadi kejutan pada awal Senin. Tetapi kalau hal itu tidak ada, maka netral-netral saja. Biasnya lebih cenderung kepada koreksi ya. Jadi pergerakan meskipun kita melihatnya pergerakan yen ini sangat sempit secara candle, namun nilainya itu lumayan besar ya teman-teman. Ini satu hari bisa mencapai ratusan pip hingga 200 pip ya. Itu bisa terjadi untuk yen karena harganya sudah sangat dinilai sangat under value ya, sangat rendah. Baik teman-teman, itu dari yen. Sekarang kita pindah ke pound sterling. Kita pindah ke pound sterling. Pound sterling di mana? Oke, pound sterling.
Pound sterling sudah menyentuh harga rendah tahunan. Ini adalah harga harga rendah tahunan di masa pandemi itu sudah rata ya. Tren turun yang terlalu kuat, geopolitik sepanjang tahun ini, permasalahan yang dialami Inggris tentang biaya hidup dan krisis energi yang sedang berlangsung serta inflasi yang sangat tinggi telah membawa pelemahan pada mata uang pound sterling. Nah, secara bulanan teman-teman kita lihat kemarin sudah menyentuh poin 1.1400 dan terjadi likuidasi posisi dari seller sehingga kita mendapati pada minggu yang lalu harga kembali pembukaan di awal bulan September, dan kenaikan pada hari Jumat kita melihat sebenarnya harga sudah keluar dari zona 5 hari perdagangan candle kecil. Sehingga kalau untuk mengantisipasi posisi beli eh, akan lebih baik sih tunggu koreksi dulu ya pada bagian bawah sebelum mengambil posisi beli ke sisi atas. Karena untuk merubah suatu tren tidak akan mungkin terjadi hanya dalam 1 minggu, bisa berminggu-minggu ya, bisa 3 minggu, bisa 3 bulan, kontraksi yang terbentuk untuk melakukan perubahan tren. Dengan kondisi eh, Inggris yang saat ini berada di bawah sentimen negatif, dan apabila rencana dari Perdana Menteri dengan paket penyelamatan harga energi itu bisa berjalan baik, ya mungkin pound sterling bisa mendapatkan dukungan. Untuk pekan depan kemungkinan data Inggris, khususnya untuk keputusan suku bunga itu ditunda sejak kematian Ratu Elizabeth II. Jadi kita masih tentatif ya tanggalnya berapa, tetapi pasti akan terjadi dan diprediksi bahwa Inggris akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Jadi kalau terjadi kenaikan, maka teman-teman melihat chart grafik harian di sini, maka dukungan yang menjadi resisten ini dengan konsolidasi yang terbentuk pada area di sini sepertinya akan menjadi tempat yang ideal bagi harga untuk mantul, ya gitu ya. Kalau terjadi kenaikan sepanjang minggu ini, maka ini adalah daerah ideal untuk melakukan penjualan ke sisi bawah. Oke, dan untuk melewati eh, konsolidasi atau level equilibrium pada level harga ini di sekitar 11800 itu membutuhkan dukungan harga dengan candle yang harus candle besar. Kalau tidak ada candle besar mungkin akan sulit ya untuk melampaui deretan di sini. Oke, itu ada tampilan dari tampilan daily. Kita lihat di time frame 4 jam. Time frame 4 jam kalau kita untuk lihat ini sebenarnya membentuk inverted dari pola head and shoulder ya pada rangka waktu 4 jam. Dan apabila teman-teman menggunakan indikator, mungkin bisa dilihat di sini, memang terjadi divergensi yang cukup dominan karena histogram di 4 jam sudah berada pada potensi ke sisi atas. Tapi saya lebih worth it sih kalau mau mengambil posisi jual, mungkin di daerah di sini perlu dipertimbangkan, posisi beli di daerah sini perlu dipertimbangkan ya. Tergantung dari pola dan perubahan harga. Apakah ketika harga terjadi koreksi ke sisi bawah pada hari Senin atau hari Selasa ke daerah sini, apakah di sini akan membentuk pola beli? Kalau dia membentuk pola beli, maka kemungkinan besar harga akan bisa menguat ke sisi atas di sini. Oke, kalau dia tidak langsung naik ya pada hari Senin atau hari Selasa. Kalau dia retrace dulu pada bagian sini, maka daerah sini perlu dipertimbangkan, dicermati apakah membentuk pola bullish di daerah sini. Kalau tidak ada pola bullish berarti skenario dari untuk rebound jangka pendek itu harus dikesampingkan terlebih dahulu.
Baik teman-teman, itu dari tampilan GU, tampilan dari GU ya. Oke, kalau dia turun sampai di sini tidak membentuk pola naik, berarti skenario untuk beli jangka pendek itu harus diabaikan karena secara tren ini masih trennya turun. Dan bisa aja dia menembus 1,14 di bawah level harga tahunan ini ya. Bisa aja terjadi karena secara fundamental memang tidak terlalu baik secara fundamental. Baik teman-teman sekalian, itu dari euro sudah, yen sudah, kemudian pound sterling sudah. Untuk Aussie dan New Zealand saya abaikan terlebih dahulu ya. Kita langsung ke komoditas supaya videonya tidak terlalu panjang. Baik teman-teman, kita lihat kepada emas terlebih dahulu. Emas, kalau kita lihat secara grafik harian, ini lagi mengalami konsolidasi pada area di sini. Lagi mengalami konsolidasi pada area di sini. Saya hanya dan dari pola candle harian, pola candle bulanan di sini membentuk inside bar ya. Kita melihat ini harga bulan Agustus ini berada di bawah pola inside bar. Dan dengan pola demikian itu kita harus cukup berhati-hati karena kemungkinan turunnya jauh lebih besar. Seperti teman-teman perhatikan inside bar pada di daerah sini, ini inside bar bulanan ya. Di sini biasanya dia menunjukkan penurunan kalau sudah ada pola inside bar ya. Dan kalau kita balikkan, sebenarnya posisi harganya kurang lebih seperti ini juga sama. Oke, cuma ini sudah keluar ke sisi atas. Nah, pada bagian bawah di sini daerah dukungan ini akan menjadi level struktur yang akan dijadikan acuan. Karena apabila level struktur ini sampai ditembus, ini bisa mengakibatkan penurunan tren pada emas ya. Ini bisa mengakibatkan penurunan pola penurunan pada emas seperti yang kita lihat dari uh, satu dekade yang lalu. Kita lihat di sini sebenarnya polanya kurang lebih sama ya. Polanya kurang lebih sama. Jadi kita memang harus cukup waspada karena kita khawatir ada perubahan harga atau likuidasi posisi beli zaman dulu di tahun-tahun sebelumnya itu bisa mengakibatkan kejutan penurunan harga emas yang tidak bisa kita antisipasi ya. Yang penting tetap jaga resiko saja ya, karena apabila level ini dijebol, maka ada kemungkinan harga memiliki dua tempat di sini. Apakah dia akan berlabuh di sini atau dia lebih rendah ke sisi sini. Oke, kalau dia lebih rendah ke daerah sini, berarti di sini kemungkinan daerah 61% dan di sini adalah level 50%. Coba teman-teman tarik dari titik terendah yang di sini ke sisi atas, ini kita lihat ya. Ya kurang lebih ya jatuhnya di 50% dan 61%. Tetapi sisa 10 hari kita lihat kemungkinan yang terjadi di sini perkembangannya. Apa yang akan terjadi karena ini emas sudah turun 1, 2, 3, 4, 5 bulan berturut-turut. Ini 5 bulan berturut-turut ini adalah sebuah catatan rekor ya selama 5 bulan turun berturut-turut. Karena kalau kita lihat chart ke samping belum ada yang sampai 5 bulan turun berturut-turut. Jadi ini sebagai pertanda karena Bank Sentral Global terus menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, kemudian harga dolar yang terus menguat sehingga membuat mata uang negara lain menjadi terdepresiasi dan kemungkinan untuk membeli emas yang disandingkan dengan dolar menjadi lebih mahal sehingga aset dari statusnya sebagai lindung nilai ini saat ini kurang memiliki daya tarik. Oke. Baik, kalau kita lihat secara 4 jam, teman-teman, kita memiliki tingkat resisten pada area di sini
Dan sebenarnya kalau kita lihat secara tipis-tipis saja ini sudah terjadi breakout struktur ya. Eh, Terjadi breakout struktur. Yang terjadi breakout struktur. Jadi kalau memang yang mengambil kesempatan beli, saya melihat di sini ada merupakan daerah beli. Ini merupakan daerah beli dengan tingkat resiko pada bagian bawah dan harapannya bisa naik pada posisi kurang lebih jatuhnya di sini, gitu ya. Harapannya kira-kira 1:1,5 atau 1:2 apabila terjadi akselerasi harga ke atas. Namun komentar-komentar dari pejabat bank, baik dari Fed maupun dari SCB, itu juga dari BOE terus menekan harga emas gitu ya. Terus menekan harga emas. Kalau secara histori memang inflasi yang tinggi itu akan mendorong harga emas dan itu sudah terjadi. Sehingga kenaikan inflasi saat ini tidak berguna lagi bagi emas untuk dijadikan aset lindung nilai karena uh, dijadikan aset lindung nilai saat inflasi mulai merangkak naik gitu ya. Kalau sudah merangkak naik sejauh ini maka dia tidak lagi menjadi lindung nilai karena sudah terlalu mahal jadinya ya gitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian, ini hanya satu perbandingan analisa saja. Sekiranya ini bisa dijadikan bahan perbandingan saja ya buat analisa teman-teman sekalian. Jadi untuk emas sendiri, teman-teman bisa melihat di sini ini adalah level kuncinya. Ini nggak boleh sampai jebol nih. Kalau sampai jebol ini ya alamatnya ke sisi bawah. Itu artinya dia membutuhkan tendangan yang kuat untuk melewati ini. Dia membutuhkan tendangan yang kuat, makanya saya cenderung lebih berhati-hati untuk membeli emas. Tapi untuk short term sih oke-oke, yang penting selama risiko itu bisa dijadikan toleransi resikonya bisa masuk akal ya. Karena ini kalau membentuk harga yang turun ini sudah 5 bulan berturut-turut dan dominasi dari seller ini kita melihat sangat kental sekali. Ya, sangat kental sekali ya. Membentuk polanya bisa seperti ini jadinya nanti. Kalau dia memberikan supportnya. Sejatuhnya di daerah sekitar di sini terlebih dahulu. Kalau dia jebol ya, kalau nggak jebol ya bisa mantul dan harapannya harga bisa balik ke kisaran di sini. Oke, harapannya bisa kembali ke daerah di sini. Tapi kalau dia jebol, maka alamatnya ke daerah sini. Baik, sekian dulu untuk perbandingan analisa pada kesempatan ini. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.